Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan datangnya tahun baru Islam inilah marilah kita berbenah jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu dengan menyatakan di dalam dadamu bahwa sebenarnya diri kita ini yang gaib. Sebenarnya yang gaib, yang tak ada, yang tidak nyata itu manusianya, bukan Tuhannya. Bagaimana mungkin manusianya itu lebih nyata, lebih wujud, lebih hidup daripada Tuhannya? Berarti bila iman dan keyakinan kita di dalam dada kita yang nyata, yang nampak, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita sendiri, yakni yang berkuasa masih diri manusianya, sedangkan Tuhannya tak pernah ditemui, sedangkan Tuhannya hanyalah sosok-sosok atau barang yang tak ada, barang yang gaib yang diimani. Berarti kita selama ini ya salah iman, salah berakidah dan salah agama menurut Allah, menurut Tuhan. Kenapa? Karena kita selama ini hanya gila, majnun kepada diri kita sendiri. Yang kelihatan di dalam dada ini hanyalah diri kita sendiri yang tanpa Tuhan. Kenapa yang kita saksikan di dalam dada ini hanyalah kita sendiri yang tanpa Tuhan? Karena di dalam diri kita sendiri selama ini kita merasa sudah esa, sudah tauhid. Kenapa? Masih esanya hawa nafsu yang ada. Masih tauhidnya hawa nafsu yang ada. Jadi di dalam beragama atau di dalam bertuhan itu tak ada sosok makhluk dan Khalid, tak ada sosok Tuhan dan utusannya. Akan tetapi selama ini kita menyangka ada dua sosok, padahal hanya satu sosok saja di dalam dada kita. Selama ini kan yang ada hanyalah diri kita sendiri di dalam dada kita. Sedangkan Tuhan hanyalah formalitas saja. Sedangkan Tuhan hanya simbol-simbol kebanggaan kita saja. Padahal yang kita imani, yang kita percayai tidak ada. Kecuali yang ada hanyalah diri kita sendiri yang kita tauhidkan, kita esahkan, kita ahadkan di dalam dada kita. Berarti selama ini kan kita salah mengesahkan, salah mengahadkan, salah mentauhidkan. Mestinya hanya esanya Tuhan yang ada di dalam dada kita. Akan tetapi selama ini yang ada hanyalah esanya hawa nafsu saja. Apa sih yang dimaksud esa itu? Esa itu adalah segala sesuatu itu terwujud karena esanya Tuhan. Jadi esa itu saya ilustrasikan begini. Berhubung selama ini kita hanya mentauhidkan, kita hanya mengahadkan, kita hanya mengesahkan wujud diri kita sendiri di dalam dada kita. Berarti selama ini kan kita tidak bertuhan. Ketika kita mengesahkan, mengahadkan, mentauhidkan hanya diri kita saja yang ada di dalam dada kita selama ini, itulah tanda bahwa kita selama ini masih ateis, tidak bertuhan. Kenapa? Karena di dada kita tak ada Tuhannya, kecuali yang ada hanyalah diri kita sendiri selama ini. Apa bedanya saya dengan Fir'aun yang dulu? Apa bedanya saya dengan Namrud yang dulu? Apa bedanya saya dengan Raja Abraha yang dulu, yang menjadi musuhnya para nabi dan rasul? Maka dari itu, esa, ketika Abdul Halim nama saya, ketika diri Anda merasa bisa menyaksikan diri Anda sendiri, ketika saya merasa bisa menyaksikan badanku ini, maka disitulah esa itu.
hidup yang diakui oleh Abdul Halim ini esa dengan badan ini. Jadi itulah yang dimaksud hidup ini Tuhannya dan badan inilah Rasul-Rasulnya. Hidup ini Allahnya, badan ini Isahnya. Hidup ini Allahnya, badan ini Muhammadnya. Akan tetapi Isa dan Allahnya, Muhammad dan Allahnya tak terpisah, tapi ahad. Karena Isa dan Muhammad sudah tenggelam di dalam Tuhannya, ahad, esa. Contoh ilustrasi esa, ketika kita bisa menyaksikan apapun yang kita saksikan. Contoh, saya di dalam kamar ini ada berbagai macam, banyak nama-nama yang ada di dalam kamar saya ini. Ada dinding, ada atap, ada triplek, ada AC, ada lampu, ada almari, ada televisi, ada kamar mandi, ada tas, ada sendok, ada piring, dan sebagainya. Banyak sekali. Ketika kita menyaksikan semua nama-nama itu, maka terwujudlah barang-barang sesuai nama-nama itu. Ada gunting, wujud guntingnya. Ada almari, wujud almarinya. Ada jendela, wujud jendelanya. Maka seluruh yang wujud ini yang sudah nampak oleh mata saya, maka inilah yang dimaksud esa, adanya almari karena adanya diriku. Bila tak ada diriku, almari pun tak ada. Jadi wujudnya almari bersandar kepada kewujudanku. Wujudnya jendela bersandar, berpulang, rojiun kepada kewujudanku. Tanpa aku yang wujud, maka jendela tak akan pernah terwujud. Tanpa aku yang wujud, maka televisi tak akan terwujud. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta pun, seperti gunung, lautan, tumbuhan, langit, mendung, matahari, bintang, rembulan, dan sebagainya, semua pun juga bersandar atau rojiun kepada saya, kepada Anda. Tanpa saya, tanpa Anda, maka semuanya yang kita lihat itu tak ada. Gunung tak ada, langit, matahari, rembulan, dan sebagainya. Begitu biliunan nama-nama yang ada di luar diri kita, semuanya tak akan pernah terwujud bila kita tak wujud. Dengan kewujudan kita itulah maka semuanya terwujud. Inilah indahnya alam semesta ini di dalam indahnya diri kita. Inilah yang dimaksud esa itu, yakni suhudul wahda bil kasro wa suhudul kasro bil wahda. Pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah yang banyak itu kepada yang satu. Inilah yang dimaksud esa itu. Akan tetapi berhubung di dalam hati kita, kita yang menjadi Tuhan, berhubung di dalam hati kita, kita yang merasa bertauhid, yang merasa esa, yang merasa ahad, yang merasa tunggal, yang merasa ada, maka semuanya seolah-olah kita yang bisa menyaksikan itu semua. Karena kita selama ini salah Tuhan. Kita selama ini telah mempertuhan-tuhankan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan datangnya tahun baru Islam ini 1 Muharram 1445 Hijriah, marilah kita perbarui iman kita, jadidul iman. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kembalikan keesaan hawa nafsu, kembalikan keahadan hawa nafsu, kembalikan ketauhidan hawa nafsu ini kepada pencipta hawa nafsu, yakni Allah, yakni hidup inilah
Yang punya hawa nafsu itu bukan manusianya.